Ustaz Haji Abdul Aziz beserta keluarga besar, Ustaz Abdul Somad dan ikhwannya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, yang ngomong gantian. Kalau di tempat maulid ngomong berkahnya hilang. Dengerin ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita termasuk orang yang paling beruntung, orang yang paling berkah, karena kita pada hari ini menjadi tamunya manusia yang dicintai oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus memperingati Maulid setiap tahun? Memperingati Maulid bukan tradisi, memperingati Maulid bukan kebiasaan tahunan, tetapi mensyukuri nikmat Allah yang paling besar. Karena nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, termasuk umur, kesehatan, keberkahan, ketenangan, keamanan, itu disebabkan oleh satu manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sering mendengar ayat yang dibacakan oleh guru-guru kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami Allah tidak mengutus wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Rahmat Allah ini berupa apa? Berupa nikmat, berupa kesehatan, berupa kedamaian, berupa kemuliaan, berupa keberkahan. Kalau kita tidak ada Nabi Muhammad, kita nggak bakal kenal berkah. Kalau nggak ada Rasulullah, kita nggak bakal mulia. Jangan pun kepada orang lain, anak pun nggak bakal bisa menghargai kita kalau nggak ada Nabi Muhammad. Kita pun tidak akan sayang kepada anak kalau nggak ada Nabi Muhammad. Yang menyebabkan kita mulia dan terhormat karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dulu di zaman Nabi ada satu kampung. Itu kampung hanya ada satu majelis khusus kaum wanita, kaum muslimat. Anehnya itu majelis setiap hari Senin jamaahnya datang bukan dengan tangan kosong. Tiap hari Senin ada yang bawa uang, ada yang bawa makanan, ada yang bawa pakaian yang layak pakai walaupun bekas tapi masih bagus dipakai, dibagikan kepada masyarakat di sekitar majelis tersebut. Ini bukan seminggu dua minggu, tapi bertahun-tahun sampai berita ini terdengar di telinga Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi mengutus sahabat, coba tanyakan majlis itu, temuin pimpinan majlis tersebut, tanyakan kenapa ibu-ibu kalau hari Senin suka mengumpulkan makanan, uang dan pakaian lalu dibagikan kepada fakir miskin. Dijawab oleh pimpinan majelis, kami melakukan sedekah massal ini karena kami mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa sunnah di hari Senin dalam rangka memperingati hari kelahirannya, mensyukuri hari kelahirannya. Sedangkan kami ini perempuan, kadang-kadang hari Senin datang bulan, ada halangan, kami ganti dengan sedekah massal. Pulang sahabat untuk menyampaikan jawaban dari ibu-ibu, kemudian disampaikan kepada Nabi. Setelah Nabi mendengar jawaban ibu pimpinan majlis tersebut, langsung Nabi menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami radhiyallahu taala. Apa kata Nabi? Salasatun yadkhulunal jannata bighairi hisab wal adab. Ada tiga golongan manusia yang aku jamin kalau masuk surga nggak pakai ditanya lagi, nggak pakai dihisab lagi, dan tidak pakai disiksa lagi. Sebab orang masuk surga ini macam-macam Pak. Insya Allah semua umat Nabi Muhammad masuk surga, tapi masuk surganya macam-macam. Ada yang masuk surga langsung dihisab, ada yang masuk surga dihisab dulu di hari kiamat, nggak usah di neraka. Di hari kiamat nanti di yaumil mahsyar, jangan pun di neraka, kita berdiri 1 hari 1000 tahun. Matahari ada di kepala kita kayak apa panasnya, menunggu keadilan Allah, menunggu keputusan dari Allah, diterima atau ditolak amal ibadah kita, diterima tobat kita atau tidak, masuk surga atau tidak.
di situ kita akan menghadapi proses. Tapi yang 3 golongan ini dijamin oleh Nabi kalau masuk surga nggak pakai dihisab, nggak pakai disiksa. Mudah-mudahan kita semuanya. Sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, "Rajulun a'dhamu miladi bisururin wabtihaj." Manusia yang menyelenggarakan, orang yang menyelenggarakan hari kelahiranku dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan tulus, semata-mata karena Allah dan semata-mata karena cinta kepada aku, orang tersebut aku masukkan surga, dan aku doakan orang itu masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Yang kedua siapa ya Rasulullah? Warajulun yusalli alayya warajulun aktsaru salata alayya. Orang yang banyak membaca sholawat kepada aku. Ibu-ibu, sholawat ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, karena satu sholawat bisa ngampunin dosa-dosa kita. Imam Hasanul Basri pernah menyuruh santrinya atau muridnya untuk mencari kuburan umum yang jumlahnya 500, jangan kurang dari 500. Kemudian ketemu satu makam umum yang jumlahnya lebih dari 500 orang. Kemudian Imam Hasanul Basri memerintahkan kepada santrinya, nanti kalau kamu masuk ke halaman kuburan, kamu ucap salam 1 kali, lalu kamu ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sekali. Setelah dilaksanakan oleh santrinya, santrinya pulang penasaran, apa sih ini khasiatnya. Akhirnya sampai kepada gurunya, melaporkan kepada gurunya bahwa dia sudah menemukan makam umum yang jumlahnya 500 bahkan lebih, dan sudah mengucapkan salam dan mengucapkan sholawat kepada Nabi 1 kali. Apa kata Imam Hasanul Basri? Ketika kamu masuk ke dalam kuburan umum yang jumlahnya 500, lalu kamu ucapkan sholawat kepada Nabi 1 kali, saat itu, detik itu Allah menghentikan azabnya kepada ahli kubur sampai hari kiamat. Kita yang duduk di tempat ini, orang tua kita kebahagiaan. Mungkin ada yang hadir ibu bapak yang orang tuanya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, neneknya sudah meninggal, saudaranya sudah meninggal. Ketika ibu tadi duduk, diajak baca maulid, diajak baca sholawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu bukan sekali. Dalam kitab maulid itu paling sedikit 20 kali orang tua kita di dalam kubur menikmati daripada sholawat kita, sehingga kuburannya berubah menjadi raudhatun min riyadil jannah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Nabi Allah Adam diusir oleh Allah atau dikeluarkan dari surga. Itu berapa kali Nabi Allah Adam beristighfar, sampai istighfarnya diabadikan oleh Allah dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi oleh Allah nggak diperdulikan. Sampai malaikat Jibril kesian lihat Nabi Adam kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, menggigil, sehingga malaikat Jibril turun membisikkan Nabi Allah Adam, ya Adam, sekian tahun kamu beristighfar, tapi Allah tidak memperdulikan kamu. Coba kamu sebut nama orang yang Allah cinta kepadanya. Siapa itu ya Jibril? Muhammad Rasulullah. Mana itu Muhammad? Muhammad jasadnya belum ada, tapi cahayanya sudah diciptakan oleh Allah, namanya sudah terukir di pintu gerbang surga. Akhirnya Nabi Allah ada mengikuti saran dari malaikat Jibril sambil berkata, ya Rabb, sekian tahun aku bertobat, sekian tahun aku beristighfar, memohon ampun kepadamu, tapi kau tidak dengarkan, kau tidak perhatikan. Aku punya permintaan agar kau ampuni aku, tapi untuk kali ini atas nama kekasihmu Muhammad, tolong ampuni ya Allah dosa-dosa dan kesalahanku. Langsung dijawab oleh Allah, ya Adam, seandainya kau tidak sebut kekasihku Muhammad, maka engkau tidak akan aku ampuni sampai hari kiamat. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, orang yang bertobat dengan sholawat lebih cepat diterima oleh Allah ketimbang dengan istighfar. Kalau istighfar kita harus nangis,
harus menyesali, harus sedih, harus ikhlas dari hati yang paling dalam. Kalau sholawat, mohon maaf, biar kita nggak ikhlas, Allah nggak lihat ikhlas atau tidak. Biar kita dalam keadaan junub, Allah nggak lihat junubnya. Biar kita dalam keadaan nggak suci, Allah nggak lihat nggak sucinya. Tapi yang dilihat oleh Allah satu, niat kita ketika membaca sholawat dengan dasar sholawat aku mohon ampun, niat tobat kepadamu ya Allah. Yang kedua, Allah mendengar lisan kita menyebut nama kekasihnya Muhammad SAW. Maka oleh karena itu jangan khawatir, orang yang keluar dari majlis maulid insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Yang penting setiap kita baca sholawat pasang niat. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak punya hajat yang orang lain nggak tahu. Asal kita niat ya Allah, dengan barokahnya maulid, apalagi ditambah berkahnya Khalsy Abdul Qadir Jalani dan Habib Ali Al-Habsyi, saya mohon kepadamu ya Allah, panjangkan umurku, berikan aku kesempatan untuk ibadah, berikan aku rezeki yang lebih biar aku tenang dalam ibadah, berikan taufik hidayah kepada anak-anakku, berikan keharmonisan dalam rumah tanggaku, berikan kemudahan kepada suami saya ya Allah untuk mencari nafkah. Insya Allah doa kita hari ini dan seterusnya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang kau jamin masuk surga. Wa rajulun yusolli faridatan an jama'atin, orang yang selalu melaksanakan sholat fardu berjamaah. Artinya ini dikhususkan kepada kaum laki untuk tidak meninggalkan masjid, makmurkan masjid. Sebab masjid kalau tidak dimakmurkan dengan ibadah, itu masjid akan menuntut kita nanti di hari kiamat. Hadirin yang saya hormati, kebetulan hari ini kita memperingati haul seorang wali. Mencintai wali ada ganjarannya, mencintai wali ada jaminannya. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Innalillahi ibadah in ashu su'ada wa in matu syuhada. Di sisi Allah itu ada 3 kelompok. Mudah-mudahan kita semua termasuk 3 kelompok ini. Mereka kalau hidup dijamin hidupnya bahagia. Ini yang menjamin Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau dia meninggal dunia diberi pahala mati syahid seperti orang yang perang sabilillah. Sahabat bertanya, kilaman hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rajulun yuhibbul awliya, orang yang mencintai wali. Siapa wali itu? Wali itu orang yang sudah dicanangkan oleh Allah dalam Quran, sudah dipatenkan dalam Al-Quran, orang yang memiliki keimanan lebih dari iman kita. Mereka memiliki ketakwaan kepada Allah lebih daripada ketakwaan kita. Makanya dalam Quran dijelaskan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-walinya Allah, orang yang gak pernah takut, orang yang gak pernah merintih, orang yang tidak pernah khawatir dengan hidup, tidak takut dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Allah, yang memiliki iman yang lebih, ketakwaan kepada Allah, takwanya lebih, yaitu para wali-walinya Allah, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, dikeluarkan dari semua persoalan yang sulit, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari tempat yang tidak kita duga. Kalau ibu tadi baca manakibnya, ya, itu belum 100% itu manakibnya. Beliau memiliki kewalian luar biasa. Salah satunya apa? 13 kampung. 13 kampung, kalau satu kampung berapa rumah? Itu 13 kampung selama 13 tahun beliau memberikan sedekah, memberikan hadiah, memberikan makan berupa sembako. Itu pun masyarakat kampung tidak ada yang tahu kalau beliau yang memberikan sembako kepada ahli kampung tersebut. Sembakonya bukan kayak sembako kita ya Bu. Kalau sembako kita nggak jauh dari Supermi sama Teceluk. Kalau sembakonya beliau ada beras gandum,
ada madu, ada kurma, ada uang. Pokoknya kalau dibuka bisa dibuat makan sekeluarga seminggu. Dan itu diberinya tengah malam. Di saat orang tidur, itu sembako ditaruh di depan rumahnya. Berapa tahun? 13 tahun. Padahal yang diberi sembako tiap hari mencaci maki Syekh Abdul Qadir Jalani, menghina Syekh Abdul Qadir Jalani, mencaci maki Syekh Abdul Qadir Jalani. Pokoknya kalau kumpul yang diomongin Syekh Abdul Qadir Jalani, yang dijelekin Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi diberi sembako selama 13 tahun. Begitu beliau wafat atau meninggal dunia, ternyata sudah tidak ada lagi yang ngirim sembako. Baru tetangganya tahu, ya Allah, ternyata aku makan selama 13 tahun dari beliau. Sementara beliau aku caci, sementara beliau aku maki-maki, sementara beliau aku hasut, sementara beliau aku fitnah, tapi aku dan keluargaku diberi makan selama 13 tahun. Saudara-saudara, beliau memiliki karomah. Kupingnya ini, pendengarannya ini bisa mendengarkan orang ngomongin dia dari sini ke Surabaya, kurang lebih 1000 kilo. Tiap buka pintu, alhamdulillah. Buka jendela, alhamdulillah. Santrinya nanya, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, kenapa tiap pagi kau buka jendela? Alhamdulillah. Buka pintu, alhamdulillah. Kamu mau tahu, itu di jarak 1000 kilometer orang lagi menggunjing saya, memfitnah saya, ngejelek-jelekin saya ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Aku di pagi hari belum bermaksiat kepada Allah, tapi ada orang yang mengambil dosaku lewat memfitnah, ada orang yang mau mengambil kesalahanku lewat fitnah. Ternyata orang yang memfitnah, orang yang mencaci, orang yang mengata-ngatai, jangan pun tidak benar, sekalipun benar, maka orang itu akan kehilangan amalnya. Kalau yang diomongin nggak salah, lebih parah lagi. Kalau yang diomongin memang benar-benar salah, dosanya yang diomongin itu pindah kepada kita, pindah kepada diri kita. Nanti buat nebusnya apa? Dosa-dosa, amal-amal soleh kita, pahala-pahalanya orang tersebut buat nebus daripada dosanya dia pindah ke kita. Alhamdulillah. Makanya kalau kita diomongin orang, Bu, memang sakit hati ya Bu ya, tapi alhamdulillah. Anggap aja kita ini pohon pisang. Pohon pisang kalau pengen subur pakai apa? Pakai apa? Pakai kotoran, betul nggak? Ditemplokin kotoran sapi, kotoran kambing. Artinya apa? Ibu diomongin padahal ibu nggak berbuat jelek, alhamdulillah. Besok diomongin lagi, alhamdulillah. Besok diomongin lagi, alhamdulillah. Ini lebih daripada taubatan nasuh, lebih daripada orang tobat. Sabarnya orang yang difitnah akan menyebabkan Allah hancurkan semua kesalahan dan dosa-dosa. Kemudian saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, siapa orang-orang yang akan dijamin oleh Nabi Muhammad kalau hidup bahagia dan kalau mati syahid? Wa rajulun la yaqidu ala akhihil muslim. Orang yang tidak punya rasa dengki, hasut, iri kepada sama muslim. Kalau mau maju jangan iri, kalau mau sukses jangan iri. Sebab Nabi mengatakan, tertutup pintu kesuksesan umatku ketika umatku iri dan dengki kepada orang yang lain. Imam Malik radhiyallahu anhu pernah ketemu orang umurnya 124 tahun, tapi penampilannya seperti orang umur 45 tahun atau 50 tahun. Imam Malik bertanya, kenapa usiamu 124 tahun tapi kamu masih gagah, masih seger seperti orang usia 45 atau 50 tahun? Jawab orang tersebut apa? Aku hanya punya satu. Apa itu? Tarkul hasad. Aku tinggalkan sifat hasud. Ada saudara saya dapat nikmat, saya doain mudah-mudahan tambah nikmat. Ada saudara saya dapat rezeki, saya doain mudah-mudahan tambah banyak. Ada saudara saya mendapat kemuliaan, saya doakan biar tambah mulia. Jangan sebaliknya. Ada orang dapat rezeki diomongin, jangan korupsi lo, nyolong lo, nipu lo. Akhirnya apa? Yang ngomong tersebut tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
wa rajulun aktsaru sholata alayya, yaitu orang yang memperbanyak sholawat kepadaku, orang tersebut mendapat jaminan kalau hidup bahagia, kalau mati dalam keadaan mati syahid. Mudah-mudahan kita semuanya amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu udah siang, perut udah mulai kerucuk. Ibu nggak lapar? Bilang aja lo lapar. Makanya saya belain ibu-ibu nih, kalau saya panjang pingsan ibu-ibu nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita doakan orang tua kita, guru kita, sahibul bait kita, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, mudah-mudahan panjang umur, disehatkan badannya, diberkahi jamaahnya, mudah-mudahan majelisnya semakin meningkat. Yang penting beliau diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, sebab dengan kesehatan kita gunakan untuk ibadah. Kalau ada yang nanya, ibu sehat? Alhamdulillah. Jangan kayak orang belah sonoan, Bu, ibu sehat masih sehat deh, tapi kanker, kantong kering. Sekarang saya mau tanya, Bu, ibu hari ini dikasih duit 100 juta, mau nggak? Bu, mau nggak? Keluarin duitnya, itu ada 2 dus tuh. Tapi syaratnya satu, sakit gigi seumur hidup. Kenapa nggak mau? Ternyata sehat itu mahal. Betul nggak? Saya kalau ada orang ditanya, Pak sehat, cuman kanker dalam hati, belum ngerasain diinfus loh. Entar lo kalau udah ngerasain diinfus, duit banyak tapi nggak bisa makan apa-apa. Mau makan daging kambing, jangan, darah tinggi. Mau makan ayam, daging ayam, jangan, lagi musim flu burung. Mau minum susu, jangan, kolesterol. Mau makan telur, bisulan. Makan ikan teri, gorengan. Makan nasi, gulanya naik. Dalam hati lebok tuh 10 miliar. Alhamdulillah, biar kita nggak kaya tapi berkah. Saya yakin ibu-ibu nggak ada yang kaya tapi cukup. Rumah bagus tapi maaf kadang-kadang nggak punya meja makan. Ya, di dapur semuanya, masak di dapur, makan di dapur, nyuci di dapur. Tapi ibu nggak pernah dilarang sama dokter. Asal nasi putih, pakai sambal, pakai jeruk limau, pakai lalap, ngiler dulu. Ikan asin, alhamdulillah. Orang kaya nggak bisa, Bu. Rumahnya di mana-mana mewah, nggak bisa makan kayak kita. Jangan pun makan kayak kita apa adanya. Kumpul begini nggak bisa. Geli, jijik, risih. Kenapa? Harta dan jabatannya yang mengurung dia. Harta jabatannya yang menutup dia, sehingga hidupnya kaya tapi nggak bebas. Ketemu orang enggak aja. Kalau kondangan, lihat kanan kiri. Bawahnya orang yang lihat itu dianggapnya penjahat. Kenapa? Hartanya tidak manfaat. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau ada orang diberi kekayaan, jangan buru-buru senang. Karena Allah memberi 2 macam. Ada kekayaan berupa nikmat, ada kekayaan berupa nikmat. Kalau nikmat, makin kaya makin taat, makin kaya makin dermawan, makin kaya makin semangat ibadahnya, ngajinya, bergaul, silaturahminya. Tapi kalau nikmat, semakin hartanya nambah semakin takut, semakin hartanya nambah semakin malas, semakin hartanya nambah semakin curiga, sama saudara nggak akur, sama orang tua nggak hormat, sama mertua curiga. Ini harta nikmat yang bakal membawa kita ke dalam neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Nabi Muhammad, berkahnya Syekh Abdul Qadir Jalani, berkahnya Habib Ali Habsyi. Amin ya rabbal alamin. Mengingat ibu-ibu sudah lapar, saya sampai di sini aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.